Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Keluarga almarhum Brigadir Yosua akan melaporkan Verdi Sambo dan istrinya ke polisi terkait 5 perkara. Ya pemirsa, di antaranya ada laporan palsu dan pencurian uang milik Brigadir Yosua. Setelah polisi menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, keluarga Yosua merespon dengan membuat laporan balik ke polisi terhadap pasangan Putri Chandrawati dan Irjen Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak menilai keduanya membuat laporan palsu terkait pelecehan seksual yang dituduhkan kepada almarhum Brigadir Yosua. Kamarudin pun menemui keluarga Yosua di Muaro Jambi untuk menjemput surat kuasa. Selain laporan palsu pelecehan seksual, Kamarudin juga akan melaporkan 4 perkara lain yang menyeret Sambo dan istri, yaitu penyebaran berita bohong, penghalangan penyidikan, pencurian dengan kekerasan, dan gugatan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan saya sudah memberikan ultimatum kepada Bapak Verdi Sambo maupun dengan Ibu Putri Chandrawati supaya segera meminta maaf dan tidak terus lagi membuat planning atau hoax, tetapi karena mereka belum sadar juga, maka kami terpaksa harus melaporkan yang bersangkutan dengan tindak pidana membuat laporan palsu sebagaimana dimaksud pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 556. Sementara di Jakarta, tim khusus Polri sudah memeriksa istri Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan status saksi dalam kematian Brigadir Yosua. Hasil pemeriksaan akan disampaikan pada hari Jumat oleh tim sus. Harus betul-betul dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara saintifik. Pemanggilannya sebagai saksi ya Pak ya? Ya. Artinya pemanggilan Bu Putri sebagai saksi nanti? Saat ini seperti itu, besok akan disampaikan hasilnya. Sebelumnya polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Lalu, bagaimana dengan Putri Chandrawati yang disebut-sebut sebagai saksi kunci? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Mabes Polri akan segera mengumumkan status hukum istri Verdi Sambo Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya pemirsa, status Putri Chandrawati dalam kasus ini akan diumumkan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita langsung bergabung bersama Nadia Valeri di Mabes Polri Jakarta dan juga ada rekan Salam Rahmat dari Makobrimob Jawa Barat. Selamat pagi Nadia dan Salam. Iya, kita ke Nadia terlebih dahulu ya. Nadia, pukul berapa tim sus ini rencananya akan mengumumkan status Putri Chandrawati, Nadia? Nanti tim khusus Polri akan melakukan konferensi pers untuk mengumumkan sejumlah hal terkait perkembangan penyidikan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana ada sejumlah poin penting yang akan disampaikan siang hari nanti, di antaranya yakni hasil pemeriksaan terhadap saksi kunci dalam kasus ini, yakni Putri Chandrawati, istri dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang menjadi otak pembunuhan ataupun dalang dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo, beliau sudah mengkonfirmasi bahwa Putri Chandrawati telah dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus Polri pada pekan ini, namun hasilnya baru akan disampaikan kepada publik pada siang hari nanti, termasuk dengan bagaimana status hukum Putri Chandrawati, apakah masih sebagai saksi ataukah akan dinaikkan sebagai tersangka. Karena dalam kasus ini selain menjadi saksi kunci, sebelumnya juga diketahui Putri Chandrawati telah membuat laporan palsu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya ia melaporkan terjadi di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan ataupun di TKP pembunuhan tersebut. Selain mengumumkan status hukum dari Putri Chandrawati, Pramanita dan Jawa Mersa, rencananya Inspektorat Khusus juga akan menyampaikan terkait perkembangan penyidikan terhadap 36 perwira Polri yang dalam kasus ini juga ikut terlibat karena mereka diduga melakukan upaya menghalangi penyidikan ataupun obstruction of justice, di mana ke-36 perwira Polri ini sebelumnya sudah melakukan upaya untuk menghilangkan barang bukti dan juga ketidakprofesionalan dalam olah TKP, yang mana hal ini kemudian menghambat keseluruhan proses penyidikan dari pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan juga rencananya tim khusus pada siang hari ini juga akan menyampaikan hasil dari otopsi kedua ataupun ekshumasi kedua, di mana hal ini juga diharapkan akan menjawab pertanyaan dari keluarga Brigadir Yosua terkait dengan dugaan penganiayaan, di mana terdapat sejumlah luka-luka di tubuh jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, Pram Anita. Ya pemirsa, selanjutnya kita ke Salam di Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat. Pemirsa, ya rekan Salam, bagaimanakah kondisi terkini di sana?
Ya baik, selamat pagi Pram Anita dan juga pemirsa. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Dan sejak 6 Agustus lalu, Verdi Sambo ini langsung ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat agar proses pemeriksaan terhadap Verdi Sambo ini dapat berjalan dengan cepat dan juga independen. Dan pada Senin lalu, Komnas HAM juga telah menyambangi dua lokasi berbeda, yakni peninjauan TKP di Duren 3 dan juga pemeriksaan terhadap Baradae. Dan dari hasil peninjauan TKP di Duren 3 dan juga pemeriksaan terhadap Baradae, Komnas HAM menilai adanya indikasi kuat atau dugaan kuat adanya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut dan juga adanya obstruction of justice atau intervensi menghadapi ataupun menghalangi proses hukum yang berjalan. Dan perlu kami sampaikan juga, Pram, Anita, dan juga pemirsa, bahwa tim Sus Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati pada minggu ini. Dan rencananya pada siang hari nanti, tim Sus Polri ini akan menyampaikan hasil terkait dengan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Sementara itu, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini di kawasan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, ini terpantau sepi, tidak terlihat adanya aktivitas yang menonjol ataupun adanya pergerakan yang berarti di Makobrimob ini. Hanya terlihat beberapa unit kendaraan yang keluar masuk ataupun berlalu lalang ke Makobrimob ini. Dan juga terlihat adanya penjagaan ketat dari personil Brimob yang melakukan penjagaan ketat sejak pagi hari tadi, lengkap dengan menggunakan senjata laras panjang yang dibawanya di pintu masuk Makobrimob ini. Serta terlihat juga, Pram, Anita, dan juga pemirsa, ini di belakang saya ataupun di layar kaca Anda ini terlihat adanya 2 unit kendaraan taktis Brimob dan juga beberapa unit kendaraan bermotor jenis trail yang disiagakan di pintu masuk Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan hingga saat ini sudah ada sebanyak 16 orang anggota kepolisian yang ditempatkan di Makobrimob, termasuk 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob ini. Pram, Anita. Ya baik, Salam Rahmat melaporkan langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya ada Nadia Valeri langsung dari Mabes Polri Jakarta. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari rekan-rekan. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa sosok Irjen Verdi Sambo ini ditakuti di internal Polri. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengawasan melekat dalam mengusut kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Ini bagaimana Pak Mahfud melihat kinerja kepolisian terkait kasus ini, Pak? Irjen Sambo dan Brigadir Joshua. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Dan begitu sensitif ya, Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah, itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak menembak gitu. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang dan sekarang banyak bintang di dalamnya, Pak. Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 aslinya, sekarang tambah jadi 36. Itu semua karangan. Dan orang tidak akan berani membayangkan di tingkat Polri sendiri susah, sehingga Kapolri juga tidak mudah. Karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam temannya Sambo tidak setuju begini, begini kan. Maka kita dorong dari sini, dari presiden lah. Pokoknya presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana. Sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada skenario itu tembak menembak itu bohong, saya bilang. Ketika orang semua percaya tembak menembak, ini kayaknya jadi tenang nih pelakunya, tembak menembak, tinggal baradanya dibayar suruh ngaku dia ke Komnas HAM, saya yang menembak. Gimana caranya kamu nembak? Entah, pokoknya segelang mata tembak aja gitu katanya. Dia tidak tahu.
sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, dia hanya disuruh dan sebagainya sampai sekarang ya. Tetapi maksud saya, jangan percaya pada skenario bahwa itu tembak menembak. Ini pembunuhan, saya bilang. Ikuti aja itu alur pembunuhan itu seperti dilaporkan oleh Kamarudin, oleh Saur Siagian dan sebagainya. Itu arah kita ikut skenario itu aja, buktikan ke situ. Nah, akhirnya berbelok kan, berbelok. Saya terus mendekati ke Polri, ke situ arah. Ini waktunya penataan. Momentum ini harus dijadikan peluang untuk memperbaiki tanpa terlalu gaduh, tanpa harus menyentuh struktur ketatanegaraan. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti dugaan suap yang dilakukan Verdi Sambo kepada LPSK. Ya, pemirsa, Sambo diduga menitipkan amplop kepada LPSK terkait permohonan perlindungan istrinya Putri Chandrawati. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyelidiki dugaan percobaan suap yang dilakukan Irjen Verdi Sambo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. KPK mengapresiasi setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Benar, KPK telah menerima laporan pengaduan masyarakat dimaksud dan kami pastikan KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan oleh KPK. Sebelumnya, tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK melaporkan Verdi Sambo ke KPK. TAMPAK menilai tindakan Sambo termasuk kategori korupsi meskipun pihak LPSK menolak amplop titipan Sambo. Sementara itu, pihak LPSK menyebut KPK bisa mengungkap dugaan upaya suap melalui CCTV di kantor Propam Polri. Suap dimaksudkan untuk memuluskan pemberian perlindungan kepada Putri Chandrawati. Kuasa hukum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak juga meminta seluruh sandiwara yang dibuat Verdi Sambo dan istrinya segera dibongkar. Jelas salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat, misalnya antara lain diduga melakukan penyuapan, ada yang 500 juta, ada yang 1 M dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK juga melakukan percobaan penyuapan yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Selain itu, Indonesia Police Watch atau IPW meminta PPATK menelusuri aliran dana Verdi Sambo yang diduga turut dinikmati sejumlah pihak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, masih menjalani penahanan di Barreskrim Polri. Nah, pemirsa, di sini LPSK menilai Barada Eliezer sebaiknya ditempatkan di sel khusus. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengirimkan timnya ke Barreskrim Polri guna menjalankan tugas dalam pengamanan Barada Richard Eliezer sebagai tahanan justice kolaborator. LPSK menilai Barada Eliezer yang kini menjadi justice kolaborator sekiranya dapat ditempatkan di rumah tahanan khusus. Idealnya bahwa ke depan ada semacam rumah tahanan khusus bagi justice kolaborator, dan itu pasti akan memudahkan pengamanan perlindungan yang dilakukan LPSK. Itu diharapkan ke depan seperti itu. Pengamanan LPSK yang sudah dilakukan sejak Jumat lalu itu dilakukan untuk memastikan Barada Eliezer terlindungi, baik secara fisik, prosedural, dan kerohaniannya selama berada di tahanan hingga persidangan nanti.